Gema di balik kelopak mata. Dendam yang mengakar nama saya Laila. Bagi banyak orang, tidur adalah pelarian menuju tenang. Namun bagiku, memejamkan mata adalah tindakan menyerahkan diri ke medan jagal yang gelap. Malam itu, suhu udara di kamarku anjlok secara tidak wajar. Keheningan malam berubah menjadi dengung rendah yang menyakitkan telinga. Aku terlelap. Namun kesadaranku justru terseret paksa ke sebuah dimensi yang membusuk. Aku berdiri di sebuah lorong panjang yang dindingnya tampak seperti daging yang berdenyut. Bau busuk bangkai yang hangus terbakar memenuhi paru-paruku, membuatku mual dan sesak. Di ujung lorong yang pekat, terdengar suara gesekan logam, serak, serak, serak. Dari kegelapan, ia muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya yang legam tampak mengelupas dan basah oleh cairan hitam yang berbau anyir. Matanya bukan sekadar merah, itu adalah lubang kosong berisi api yang menjerit. Ia tidak berjalan, ia melayang dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, sementara kuku-kukunya yang panjang dan berkarat mencakar dinding, meninggalkan jejak nanah hitam. Kau lagi, geramnya. Suara itu bukan keluar dari mulut, tapi bergema langsung di dalam tengkorak kepalaku, dingin dan bergetar. Lidahnya yang panjang dan bercabang menjilat udara, seolah sedang mencicipi rasa takutku. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti tertanam di lantai yang mulai melunak dan berubah menjadi tumpukan tenggen-tenggen pucat yang berusaha menarikku ke bawah. Di tengah kepungan teror yang mencekik itu, sebuah getaran hangat muncul dari ulu hatiku. Itu adalah mekanisme pertahanan yang lahir dari trauma dan iman. Bibirku bergetar, mulai melafalkan kalimat yang menjadi penghalang antara aku dan kehancuran. Al-Ruhullah, Ilha, Ilhuel. Suaraku awalnya serak dan hampir tenggelam oleh tawa makhluk itu. Namun, setiap huruf yang keluar dari makhrajnya terasa seperti percikan besi panas di udara yang beku. Makhluk itu mendadak berhenti. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang mustahil, tulang lehernya berderak keras-keras. "Diam kau, daging hina!" Ia meraung. Mulutnya terbuka lebar menampakkan barisan gigi yang tumpang tindih. Aku terus merapal. Cahaya putih pucat mulai berpijar dari kulitku. Bukan cahaya yang lembut, melainkan cahaya yang tajam dan menyakitkan bagi kegelapan. Makhluk itu menerjang, namun ia menghantam dinding transparan yang membakar kulitnya hingga berasap. Ia menggeliat, meliuk-liuk kesakitan di lantai yang kini berguncang hebat. Ruangan itu mulai hancur. Daging-daging di dinding mengelupas, menampakkan kehampaan. Makhluk itu perlahan meluruh. Wajahnya hancur, seperti lilin yang terpanggang api. Namun, sebelum wajahnya benar-benar hilang, ia memajukan kepalanya hingga hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Bau busuk napasnya nyata. Senggetnya, "Awas, aku akan merayap di sela nadimu. Aku akan kembali saat kau paling rapuh. Dendam ini tidak akan mati." Bisiknya tepat di lubang telingaku sebelum meledak menjadi kabut hitam yang pekat. Aku tersentak bangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Jantungku berhantam keras melawan rusuk. Aku meraba leherku, di sana terasa dingin, seolah bekas napas makhluk itu masih tertinggal. Jam menunjukkan pukul 3 tepat, sunyi. Namun di sudut kamarku yang paling gelap, aku melihat bayangan yang sepertinya bergerak sedikit lebih lambat dari bayangan lainnya. Aku tahu, ancamannya bukan gertakan. Ia tidak hanya menunggu di dalam mimpi, ia mulai menunggu di balik bayangan bendaku sendiri. Aku meraba nakas, menggenggam mushaf kecilku dengan tangan yang gemetar hebat. Malam ini aku menang. Tapi perang yang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai saat fajar nanti tenggelam lagi.